Oke guys, selamat datang ke channel Gerbong ke Bulan. Hari ini gue pengen sharing setup scalping gue dari apa yang gue pelajarin dengan menggunakan konsep smart money, konsepnya ICT. Gue nggak mau ngedetailin dalam artian teknisnya ya, karena lo bisa langsung aja nonton di YouTube-nya ICT soal teknisnya. Tapi gue di sini cuma pengen sharing setup dari hasil gue belajar YouTube-nya, video-videonya si ICT. Nah, jadi ketika gue pelajarin hampir semua ya videonya dia ya, dari yang mentorship 2022 sampai yang terbaru yang core content, intinya sih video-video tersebut tuh bantu kita juga dari segi teknis, tahu gitu istilah-istilahnya di dalam trading seperti apa. Tapi yang paling utama juga menentukan gaya kita seperti apa gitu loh, yang cocok untuk trading. Nah, gue kebetulan yang cocok buat gue tuh scalping. Nah, gue pengen sharing di sini ketika gue setup scalping, yang paling utama gue menentukan dulu waktu tertentu yang penting di dalam trading, sebutannya session biasanya ya. Karena menurut Michael yang paling utama adalah price and time ya di dalam trading. Nah, time-nya tuh ada 3 yang dia share, dia mention, dan time zone-nya juga ngikutin New York ya, UTC min 4. Nah, time pertama tuh Asian range itu di jam 20 waktu New York sampai jam 12. Yang kedua London, ketiga New York. Nah, London nih jam 2 sampai jam 3 ya, yang gua tandain. Sebetulnya sampai jam 5. Cuma gua yang paling utama buat scalping gua di jam 2 sampai jam 3. Nah, jam 3 sampai jam 5 tuh sebutannya biasanya Judas swing. Cuma itu yang gua tandain. Tapi nanti Judas swing ini gua akan juga buat melalui indikator yang gue udah setup. Dan ini juga gue pakai indikator ya, forex market session, biar gue lebih gampang aja gitu, nggak perlu bikin garis lagi kayak gini. Jadi udah keluar gitu ya secara otomatis jam-jamnya. Nah, kalau yang New York tuh tadi jam 7 sampai jam 9.30 ya. Nah, ini langkah awal gue nih untuk men-setting waktunya gitu ya. Ketika gue udah bikin waktunya, apalagi sih yang gue masukin berdasarkan apa yang gue udah pelajarin di ICT. Nah, yang gue masukin tuh selain ini ya, 3 time frame ini gue penting banget, gue harus lihat gitu ya. Time frame 4 jam, daily dan juga 1 jam sebetulnya. Tapi untuk buat masuk di 5 menit di time frame 5. Nah, yang kedua yang gue masukin tuh VVG, Fair Value Gap. Nanti lo juga coba aja cek di YouTube-nya ICT, Fair Value Gap tuh apa. Nah, itu juga gue bikin otomatis, jadi gue nggak perlu lagi gambar-gambar, takutnya ada yang miss gitu ya. Jadi ini apa istilahnya, indikator ini membantu gue untuk bisa menentukan VVG-nya di mana. Gue set di higher time frame juga VVG-nya, biar gue tahu juga nanti harga mau arahnya mau kemana. Nah, setelah VVG ini gue masukin, baru gue masukin nih yang indikator lainnya yang gue udah istilahnya gue pelajarin selama ini dengan ICT ya. Salah satunya tuh yang paling utama ya range kita kan seminggu. Nah, indikatornya ini keren banget, jadi udah apa istilahnya ngebantu kita untuk ngebelah-belah lah per harinya gitu. Jadi udah kalau kelihatan tuh kan ada apa sih, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday gitu kan.
Nama indikatornya tuh ICT Everything ya, lo bisa cek di indikator. Nah, dari situ juga dia udah otomatis juga ngasih lihat harga untuk opening price weekly ya, dan juga nih bisa ngebelah-belah gitu per harinya gitu, kira-kira seperti apa. Dan apa namanya, ini ada daerah yang juga gua udah highlight di situ, London juga yang New York. Nah ini midnight opening price juga udah ditentuin sama mereka, jadi gua nggak perlu lagi bikin garis, jadi udah otomatis aja gua udah bisa ngeliat gitu. Oke. Harga midnight price-nya, opening price-nya tuh di sini gitu. Terus juga yang weekly open-nya juga penting banget buat gue tahu dalam seminggu ini harga tuh mau kemana sih. So ya, jadi apa namanya, lumayan bantu gue lah in terms of istilahnya memetakan harga mau ke arahnya mau kemana gitu. So ini tambahannya ya, sessionnya ya. Tadi mungkin yang di awal gue 3 session yang gue masukin, tapi ini session yang lainnya gue masukin di indikator yang ICT Everything ya. Ada New York juga, London ya. Judah swing di 3 sampai 5 jam 3 sampai jam 5 sore waktu New York. 3 pagi, jam 3 sampai jam 5 pagi waktu New York. Dan juga yang apa, New York close ya, sekitar jam berapa sih, gue lupa lagi. Jam 2 sampai jam 5 jam 2 sampai jam 5 waktu New York ya. Nah habis itu yang gue lakuin sebelum gue masuk gitu trading, gue harus tahu dulu daily biasnya ya. Secara general nih harga tuh lagi gimana sih situasi, apa namanya, apakah trennya lagi bullish atau bearish ya. Jadi menentukan tren dulu, mungkin gue kalau lagi zaman masih menggunakan indikator dulu pakai EMA ya. Nah sekarang udah nggak perlu lagi ya, gue cuma tinggal lihat aja harga seperti apa. Nah itu gue caranya begini nih. Jadi yang higher time frame-nya gue lihat break market structure-nya seperti apa. Jadi gue udah tahu gitu arahnya harga atau tren tuh lagi turun atau lagi naik ya. So overall sebetulnya aset kan sebetulnya lagi turun semua ya. Lo lihat sendiri euro lagi turun, tapi untuk daily-nya sebenarnya lagi berusaha naik. Nah ada satu indikator lagi ketika mau naik ini nih, lo apa namanya bisa menggunakan Fibonacci ya. Tapi Fibonacci-nya juga lumayan di custom oleh Michael. Dan disitu kita bisa tahu PD array kita gitu ya. PD array-nya apa sih, itu kayak premium discount-nya, harga lagi di posisi mana gitu, discount atau premium. So dari sini gue bisa tahu melalui si Fibonacci ini gitu. Nah itu settingan angkanya settingan angkanya tuh ada ya, nanti gue coba cek dulu. Nah ini premium discountnya tuh tengahnya di 0,50, terus sisanya kalau yang ke atas tuh ya premiumnya 0,50 ya ke atas gitu ya. Terus untuk yang angka-angka detailnya tuh yang di warna orange itu sebetulnya ibaratnya kayak entry low lah sebetulnya, kayak gitu. Ibaratnya di situ akan bisa jadi patokan lo untuk ini ya, untuk lo entry gitu ya. Terus ini magnetnya gue lupa matiin. Nah ini udah. So jadi dari 0,5 situ ya, discount dan premium. Jadi udah ketahuan bahwa sekarang harga lagi di area diskon sebetulnya, lagi murah ya, dan dia lagi menuju ke premium gitu. Nah untuk detail apa namanya angka-angka Fibonacci-nya lo bisa
cek. Bentar ya, gue buka dulu. Oke, nah ini angkanya 0,05, 0, terus 0,05, 0,62, terus 0,705, 0,79, terus 1, terus min 1, min 2, min 3 itu untuk take profitnya biasanya gitu ya. Kalau Michael sih biasanya di min 1 ya, sarannya dia untuk take profit. Jadi kira-kira settingannya kayak begitu secara overall. Ketika gua scalping ya, hopefully sih bisa ngebantu kalian untuk bisa jadi scalper atau trading untuk scalping ya. Untuk detail teknisnya nanti gue akan bikin video lagi. Cuma kira-kira setup gue untuk scalping ya seperti itulah. Oke, thank you. Itu aja yang bisa gue jelasin ke lu pada. Semoga membantu buat kalian trading ya.